Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du, tutur kembang misteri baikah dimanapun berada. Mudah-mudahan panjenengan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan panjenengan juga dilancarkan rezekinya, keluarganya juga diberikan kesehatan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, turun-turun kaum muslim baiknya seperti biasa kita ngobrol-ngobrol santai ya. Ya, dibahas seputar hal-hal mistis ya. Karena memang kita belum sempat kumpul semuanya untuk apa jadwalnya harusnya udah pengen penelusuran ya, penelusuran ke tempat-tempat angker. Jadi kita juga ingin buktikan ya, rencana kita juga ingin penelusuran. Kalau seandainya tempat ini dikatakan angker ya, kita pengen datang, kita datang. Angker sebenarnya apa enggak? Iya. Apa hanya sekedar cerita orang-orang atau memang betul-betul angker? Iya. Cuma ya ini masih belum ada waktu ya, karena punya kesibukan sendiri-sendiri kan ya. Kita ngobrol santai. Apa ini kita enaknya bahas apa ini? Yang mungkin istilahnya yang mungkin banyak teman-teman kepingin tahu ini. Ini Pak, kemarin kan kita kan ngobrol-ngobrol tentang kerajaan jin 1-5 terbesar di Indonesia ya. Oh iya. Nah, kemarin ada yang tanya tentang kebenaran sosok-sosok raja jinnya, kayak apakah ada Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong ya Mbak, yang katanya itu separuh manusia separuh ular itu Mbak. Iya. Gimana sosok sebenarnya dan siapakah dia gitu Mbak? Jadi kalau Nyi Roro Kidul memang sosoknya perempuan. Sosok perempuan. Ya, sosok perempuan cantik ya. Itu adalah sosok Nyi Roro Kidul, identiknya dengan berpakaian warna hijau ya. Itu adalah ratunya ya, ratu. Ya. Ada beberapa versi dengan Nyi Blorong. Nyi Blorong ini banyak versinya. Jadi tidak hanya satu versi. Nyi Blorong ini identiknya itu sosok wanita cantik separuh badan ya. Separuh badan manusia ya, separuhnya lagi itu ular. Oh iya. Kalau Nyi Roro Kidulnya enggak ya? Kan Nyi Roro Kidul enggak. Nyi Blorongnya. Nyi Blorong. Yang separuh manusia, separuh ular. Jadi jenis siluman, Pak. Bisa jadi seperti itu. Jenis siluman. Ini kita bahas ini serunya di sini. Ada beberapa versi sebetulnya. Iya. Ada yang mengatakan bahwa itu dulunya adalah manusia, terus yang diusir dari kerajaannya, terus tiba-tiba masuk. Ada yang bilang itu kecemplung, ada yang bilang masuk ke kerajaan gaib ya tanpa sengaja. Akhirnya dibawa ke Ratu Kidul, mau dieksekusi, mau dihukum gitu lah, mau dieksekusi. Ternyata dia punya cerita yang begitu mengenaskan. Akhirnya malah diangkat jadi anak. Ya bukan jadi anak, jadi panglimanya. Oh, jadi panglima. Jadi panglimanya. Tapi diberikan kekuatan sama Ratu Kidul ya. Dulu kalau nggak nyala namanya Nyi Mas Dewi. Ada yang versi itu mengatakan bahwa dia bernama Nyi Mas Dewi, akhirnya diberi kekuatan. Jadi aslinya manusia. Ya, di versi yang satunya ini ya, versi satu ini yang mengatakan manusia. Nah, nanti dari versi saya ya, ada di itu versinya orang-orang seperti itu. Ada yang memang tidak seperti itu. Jadi memang Nyi Blorong ini itu ada di luar kerajaan Laut Kidul. Oh, iya. Karena dua orang ini mempunyai watak dan karakter yang berbeda. Kalau Nyi Roro Kidul kan tapi sama-sama punya pasukan apa gimana, Pak? Ya, sama-sama punya pasukan. Pengikut. Iya, pengikut pasukan. Kalau Nyi Roro Kidul itu dia sosoknya identik baik. Kalau menolong, suka bantu Kalau Blorong ini kan sosoknya mungkin negatif. Lebih jadi ke pesugihan. Nah, umumnya pesugihan. Itu untuk Nyi Blorong sendiri itu termasuk ratu juga, bukan? Bukan. Punya kerajaan juga apa bukan? Nah, kalau di versi yang satunya lagi, versi yang tadi yang diangkat itu, dia diangkat jadi panglimanya. Bukan sebagai ratu kan? Bukan sebagai ratu, sebagai panglimanya Nyi Roro Kidul. Iya.
Itu versi yang satunya lagi. Kalau versi yang lain itu dia ini berdiri sendiri. Jadi seorang ratu. Ya, tapi punya kerajaan juga. Enggak ada punya kerajaan. Cuma dia punya pengikut. Oh ya. Pengikutnya dari mungkin mana? Mungkin sekelompok. Dia punya gini. Jadi ada orang yang minta pesugihan ke dia, ya. Karena ada banyak pesugihan Nyi Blorong itu. Muka pesugihan ke dia itu pasti ya. Nyi Blorong memberikan pesugihan itu ada batas waktunya. Nah, nanti kalau sudah batas waktunya selesai, ya dia akan diambil korbannya. Ya. Yang jadi pengikutnya. Ya. Termasuk dia juga yang ikut pesugihan juga akan diambil. Jadi diambil dari pengikutnya juga. Ini nah itu bisa diulas ke mungkin waktu yang lain, Mbak ya. Iya. Kalau orang yang ngambil pesugihan ya minta pesugihan akhirnya diambil ke sama Nyi Blorong. Nah, itu yang diambil apanya itu loh, Mbak? Termasuk ruh, sukma apa itu? Sukmanya yang diambil. Oh, sukmanya yang diambil. Cuma ini gini. Kadang-kadang ini seperti ini loh. Kadang ya di suatu tempat sering terjadi kecelakaan. Iya. Terus matilah, banyak kecelakaan mati, banyak mati. Ternyata tempat ini memang dipakai untuk pesugihan. Pesugihan dalam artian begini, misalnya saya pelaku pesugihannya, jadi saya menaruh tumbal saya di situ, jadi supaya nanti terjadi kecelakaan dan mati, yang jadi tumbal kan dia, iya. Bukan saya, ya kan? Akhirnya tumbalnya orang lain itu bisa. Jadi yang tersiksa orang lain itu, yang jadi korban itu. Iya, makanya hati-hati kalau kita dalam perjalanan kan harus doa. Berdoa. Ya, itu bahayanya kan di situ. Nah, itu salah satu. Nah, ini kalau versi saya. Kalau versi saya itu gini, menurut pandangan saya, ini mohon maaf ya karena memang beda pandangan saya. Beda pandangan, ya. Iya. Kalau menurut saya, jin ya jin. Tidak ada manusia itu jadi jin, tidak ada. Ya. Tidak ada. Kalau menurut versi saya loh, kalau jin ya jin ya jadi jin. Tetap manusia tetap ya. Golongan jin. Kalau ya, manusia tetap manusia. Kalau jin istilahnya masuk ke alam manusia atau manusia, rata-rata kan manusia masuk ke alam jin. Alam jin ya. Itu hanya tersandera saja. Tapi manusianya tetap jenis manusia. Tidak berubah. Jadi kalau memang jin, ya dia akan tetap jadi. Ya dia tetap jin. Tetap jin. Jadi tidak bisa manusia. Memang kodratnya jin itu loh ya. Iya, manusia harus jadi jin nggak bisa. Tuh, ya. Kalau Allah berkehendak ya bisa saja. Kalau Allah berkehendak ya. Tapi kalau menurut saya enggak. Jadi ada berbeda versi. Yang tadi kan mengatakan bahwa ada awalnya manusia terus jadi jin. Ya, enggak. Cuma kalau makanya banyak hal-hal yang sering dibelokkan dengan adanya jin tadi itu. Dia punya maksud dan tujuan yang lain. Jadi cuma memang keberadaan Nyi Blorong sendiri memang betul-betul ada. Memang digunakan untuk pesugihan juga memang betul-betul ada. Iya. Sosoknya juga memang seperti itu, Mbak. Ya, cuma yang berkeliaran di daerah-daerah atau tempat-tempat angkernya di banyak wilayah, iya. Itu ya hanya pasukan Nyi Blorong, bukan Nyi Blorongnya. Untuk pasukannya sendiri sosoknya juga seperti itu. Seperti itu. Separuh ular, separuh manusia. Iya. Untuk Baiko sendiri pernah, Pak, mungkin bertemu atau mengundang sosoknya, pernah berkomunikasi atau gimana? Belum pernah bertemu, cuma ya pernah melihat sekelebatan. Ya tahu lah tempat ini dijaga oleh pasukannya Nyi Blorong. Itu sempat tahu. Cuma ya kalau pasukannya secara langsung sih enggak. Terus konfrontasi langsung juga belum pernah. Cuma kalau pas istilahnya anak buahnya ya sering kalau ya anak buahnya ya sering kita kadang-kadang kita buat mainan itu anak buahnya, bukan buat keromahan. Iya. Itu bukan aslinya Nyi Blorong, iya. Itu istilahnya anak buahnya saja. Termasuk menurut Mbak Eko dari sosok Nyi Blorong sendiri, untuk Mbak Eko termasuk jenis-jenis yang kuat nggak? Termasuk jenis yang kuat untuk dia kelasnya Panglima kuat juga. Jadi memang ya punya kekuatan tersendiri.
memang iya dia hati-hati juga nih ya kawan-kawan dulur-dulur, dan mudah tergiur dengan hal-hal gaib ya. Apalagi dengan kekuatan-kekuatan instan, nanti istilahnya mesti larinya ke situ. Kalau memang kepingin kaya mendadak ya itu tadi nanti jalurnya itu masuk pesugihan, itu bahaya ya. Atau orang yang punya kesaktian secara mendadak itu juga larinya hampir sama. Jadi larinya minta bantuan ke jin ya. Iya. Jadi berhati-hati karena banyak berseliweran di lingkup kita ya. Mungkin ya itu bisa kita sampaikan. Jadi kalau beberapa versi tadi kan mengatakan bahwa memang kalau saya Nyi Blorong itu berdiri sendiri, tidak ikut di rombongannya atau di kerajaan Nyi Roro Kidul, dia punya acara tersendiri lah, punya grup tersendiri. Itu menurut saya. Bukan termasuk lingkup di kerajaan Laut Kidul. Oke, saya kira itu cukup ya jawabannya. Itu dulur ya, mungkin itu sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Kalau memang kita berbeda pandangan ya tidak apa-apa. Ya bebas ya, karena punya argumen tersendiri kan ya, bebas ya. Karena pandangan spiritual kan berbeda-beda. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan informasi ya. Dan istilahnya jangan lupa untuk selalu dukung channel Gerbang Misteri Baiko. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Oke dulur-dulur, sampai ketemu di konten-konten Gerbang Misteri Baiko berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.